Pemirsa, jaksa penuntut umum menolak secara keseluruhan pledoi terdakwa Fandi Ramadan, anak buah kapal yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan 2 ton narkoba. Jaksa menolak klaim terdakwa Fandi yang tidak mengetahui adanya muatan narkotika di kapal karena memahami prosedur keberangkatan dan administrasi kapal. Jaksa tetap pada tuntutan semula, yaitu pidana mati terhadap Fandi Ramadan. Menanyakan terkait perbedaan nama kapal pada Seafarer Employment Agreement dengan kapal yang dinaiki kepada Kapten kapal Sea Dragon dan ikut membantu mengangkut barang ilegal tersebut. Ada Bapak Presiden, tolong saya, tolong kedua orang tua saya, tolong bantu saya sama kedua orang tua saya. Saya minta keadilan di tanah air saya sendiri. Saya nggak tahu masalah. Jaksa menolak seluruh pledoi dan alibi terdakwa Fandi Ramadan dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton di perairan Selat Malaka. Jaksa penuntut umum menilai Fandi Ramadan yang merupakan lulusan sekolah pelayaran seharusnya mengetahui risiko dan permasalahan yang dihadapinya, tetapi tidak menolak dan justru ikut memindahkan ratusan dus dari kapal yang dimuat di tengah laut. Dengan demikian, jaksa meminta agar majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Bahwa di dalam Seafarer Employment Agreement menyatakan bahwa terdakwa seharusnya bekerja di kapal MV North Star, bukan bekerja di kapal tanker Sea Dragon, yang dimana spesifikasi kapal Sea Dragon adalah untuk memuat bahan bakar minyak dan tidak boleh memuat barang lain selain minyak. Namun terdakwa tidak ada menanyakan terkait perbedaan nama kapal pada Seafarer Employment Agreement dengan kapal yang dinaiki kepada Kapten kapal Sea Dragon dan ikut membantu mengangkut barang ilegal tersebut. Dari lamaran sama kapalnya berbeda. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang mendampingi ibunda Fandi saat bertemu Komisi 3 DPR menyatakan, Fandi yang baru bekerja selama 3 hari sebagai anak buah kapal tidak mengetahui adanya muatan narkotika. Fandi disebut hanya bertugas di bagian mesin dan tidak memiliki kewenangan menentukan muatan, rute maupun pelabuhan. Mungkin enggak si pemilik narkoba tidak kenal si kapten ini. Mungkin enggak dia percayakan 4 triliun kepada orang yang baru dia kenal. Itu yang kita bilang logikanya tidak ada, tapi tiba-tiba dituntut sekarang hukuman mati. Itu inti kasusnya. Sama juga tidak ada bukti sama sekali yang mengatakan bahwa si Fandi tahu, karena memang dia hanya bekerja di kapal itu dan baru 3 hari naik kapal itu. Jika melihat kontribusi pelaku, tuntutan mati untuk ABK seperti Fandi dianggap tidak adil karena tidak sebanding dengan perannya. Apalagi terdakwa bukan aktor utama dan tidak memiliki kendali atas muatan, sehingga tuntutan hukuman mati patut dipertanyakan. Pertanyaannya kan sebetulnya kenapa tidak dituntut pidana paling singkat? Karena dalam narkotika seperti yang didakwakan itu dalam 110 itu paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun atau pidana mati. Lah, tuntutan yang maksimal ini yang menjadikan heboh karena kita juga tidak mendengar sejauh mana peran Fandi di dalam suatu kejahatan tersebut. Karena kalau kita lihat kan itu kan suatu penyertaan, pelaku utamanya belum ketemu. Tim Liputan Metro TV. Aku tersesat di negeriku, tapi dengan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.